Halo teman-temannya, selamat datang kembali di video saya. Buat teman-teman yang baru bergabung, kenalin dulu. Nama aku Adian Anugrah, mahasiswa Perguruan Studi Fisika dari Institut Teknologi Kalimantan. Hari ini kita akan membedah topik yang mungkin cukup menarik di bidang radiobiologi, ya apalagi buat teman-teman yang juga tertarik dalam dunia fisika medis, yaitu tentang radiasi neutron. Nah, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman, sebelum kita kenalan lebih jauh sama neutron, kita harus tahu dulu posisi dia di bagian radiasi. Nah, jadi radiasi partikel itu ada yang punya muatan, ya contohnya misalnya seperti proton, elektron, dan juga partikel alfa. Nah, karena partikel bermuatan, mereka ini gampang banget berinteraksi dengan atom. Nah, entah itu bikin eksitasi atau ionisasi. Tapi tokoh utama kita hari ini berbeda teman-teman. Ya, dia masuk di kubu partikel yang tak bermuatan, yaitu neutron. Nah, karena dia nggak punya muatan, ya jalur interaksinya bakal berbeda. Sifat netral ini yang bikin neutron itu menjadi spesial teman-teman. Karena muatan listriknya adalah 0, dia itu bebas bergerak tanpa dipengaruhi gaya tarik atau tolak dari medan elektromagnetik di sekitarnya. Nah, meskipun netral, masanya yang signifikan ini dipadu dengan energi kinetik yang besar membuatnya menjadi proyektil yang cukup mematikan gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa sifat ionisasi atau ionisasi yang terjadi itu tidak secara langsung ya. Artinya si neutron ini bukan pelaku utamanya ya. Kalau kita bandingkan dengan partikel yang bermuatan ya, partikel bermuatan itu gampang banget terjebak oleh interaksi kolom dengan awan elektron ya, sehingga daya tembusnya pendek. Nah, ketiadaan muatan inilah yang bikin neutron itu bertindak layaknya seperti siluman gitu ya. Dia mampu menembus pertahanan awan elektron tersebut tanpa hambatan sama sekali. Nah, untuk langsung menuju dan menabrak target utamanya yaitu inti atom. Lalu, apa yang terjadi pas neutron itu menabrak inti atom? Ya, skenario pertamanya adalah elastic scattering atau hamburan elastis. Nah, jadi kita membayangkan seperti main biliar, ya. Neutron itu bertabrakan dengan inti atom, lalu dia mentransferkan sebagian energi kinetiknya tanpa diserap. Nah, dan yang terjadi, inti atomnya terpental, teman-teman. Kalau teman-teman tahu bahwa transfer energi maksimum ini terjadi kalau massa inti targetnya itu mirip-mirip dengan massa si neutron. Nah, skenario keduanya adalah interaksi inelastis atau reaksi tangkapan. Nah, ini terjadi kalau energi neutron itu kebetulan rendah, ya di bawah 0,5 mega elektron volt. Bukannya memantul, tapi inti atom itu malah menyerap neutron tersebut. Ya, akibatnya inti atom jadi sangat tidak stabil dan untuk menstabilkan dirinya, dia akan memancarkan partikel yang baru. Nah, proses menginjeksikan partikel baru inilah yang melahirkan apa yang kita sebut dengan partikel sekunder. Nah, ibarat seperti efek domino ya. Langkah pertama pemicunya adalah neutron yang menabrak inti. Langkah kedua sebagai katalisnya ya, inti yang menabrak tadi akan melontarkan partikel sekunder yang berenergi tinggi. Sebagai contohnya proton misalnya. Nah, dan di langkah ketiga ya, partikel sekunder yang bermuatan inilah yang bertindak sebagai eksekutor sebenarnya. Nah, dia yang terbang ya atau melakukan ionisasi paksa pada jaringan atau materi biologis kita. Dampak dari eksekutor sekunder ini cukup mengerikan teman-teman di dalam sel biologis. Nah, ionisasi sekunder ini menciptakan jalur kerusakan yang sangat rapat atau kita sebut sebagai istilahnya high LET ya, atau high LET. Saking rapatnya ini bisa menyebabkan double strand break ya atau UT ganda DNA itu terputus. Nah, secara bersamaan. Kalau sudah hancur, ya sel akan kehilangan kemampuan memperbaiki diri. Ujung-ujungnya sel itu akan mengalami kematian atau mutasi genetik permanen. Kalau kita lihat di diagram ini, ya kita bisa melihat beberapa bahayanya si penetrasi neutron ini. Ya, partikel yang bermuatan cuman mentok sampai di permukaan kulit luar aja. Nah, tapi kalau neutron dia bisa menembus lurus hingga sampai ke pusat organ internal bagian dalam. Nah, dan ketika sampai di kedalaman itu, ya barulah terjadi ledakan atau burst partikel sekunder yang merusak. Tapi semua efek merusak ini
justru kita eksploitasi untuk hal-hal yang menyembuhkan dan berguna, teman-teman. Di dunia medis sendiri, kita jadikan ini sebagai terapi kanker atau neutron terapi. Kita memanfaatkan daya tembusnya dan sifat high LET tadi ya, partikel sekundernya, untuk secara spesifik menghancurkan sel tumor bandar atau sel radioresisten yang bersarang jauh ya di kedalaman tubuh kita. Gak cuma di medis aja, tapi di bidang riset industri ya, reaktor nuklir juga memakai prinsip ini untuk menciptakan material tingkat lanjut dan memodifikasi bahan. Sebagai kesimpulan, perjalanan berbahaya ini sekaligus bermanfaat dari neutron ini bisa kita ringkas menjadi 4 tahapan utama ya, mulai dari sifat netralisnya sebagai agen siluman gitu ya, lalu bagaimana dia berinteraksi langsung dengan inti atom, proses transformasi yang melahirkan eksekutor baru ya, sampai di akhir dengan destruksi atau perusakan jaringan pada target. Oke teman-teman, mungkin itu aja penjelasan ya seputar radiasi neutron dan kenapa efeknya memang cukup luar biasa di bidang radiobiologi. Semoga pemahaman kali ini membantu teman-teman semua ya. Jika ada pertanyaan atau masih ada yang dibingungkan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Aku Adin Anugrah, terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.